Baik, selamat malam bagi kita ya. Kita akan segera mulai pembahasan kita lanjutan untuk bimbingan skripsi. Sebelum kita mulai, kita berdoa ya. Kami bersyukur Bapak karena malam ini boleh bertemu kembali dalam rangka bimbingan skripsi untuk mahasiswa STM Amsel Medan. Kiranya Tuhan memberkati pertemuan kami malam ini sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, baik. Kita akan mulai dari punya Olivia dari bab 1. Bab 1 Olivia, karena ini bukan lagi proposal, tapi ini sudah skripsi. Nanti ini tidak ada lagi proposalnya, tapi tinggal skripsi aja nanti ini. Sehingga skripsi ya, syarat untuk memenuhi gelar sarjana, meraih gelar sarjana pendidikan agama Kristen. Itu nanti di sini ya, untuk memenuhi syarat ya, untuk memenuhi syarat meraih ya. Pak, maaf sebelumnya Pak. Ya. Mungkin itu salah kirim saya Pak. Yang saya kerjakan itu kan GPKP apa Sidodadi Pak. Ini saya di SMP-nya Pak. Di SMP. Iya Pak, ini saya kirim balik Pak. Karena saya pikir saya udah kirim sama Bapak, rupanya itu yang dulunya itu Pak. Oh gitu. Yang ada sama saya itu. Ini sudah disetujui apa pembimbing yang lain? Iya Pak, sudah Pak. Pak Ibu Rohani Pasu ya juga? Tidak Pak, Pak Muhammad Tarigan Pak. Oke, kita baca aja ya. Ini tadi bukan lagi proposal skripsi, tapi ini skripsi. Sebagai syarat untuk meraih nanti ini dirubah oleh ini. Kemudian ini terlampau apa ini jaraknya ini sehingga tidak bisa satu halaman, harus satu halaman ini. Nah, di sini nanti bab 1 ini PON 18.
latar belakang ya. Ya, ini tidak saya baca lagi ya, karena tadi yang saya baca bukan ini. Jadi kita lihat aja lah. Ini tidak konsekuen dengan ini. Jadi harus apa ya, harus konsekuen. Kalau Andi huruf kecil, Andi huruf besar, pilih. Kalau Andi huruf kecil, maka ini huruf besar BPK Gunung Mulia. Tapi kalau ini besar, BPK Gunung Mulia juga harus huruf besar. Itu diperiksa nanti. Kemudian ini tidak perlu komanya ini. Nah, yang seperti ini harus dispasi. Sering ini kalian tidak ada spasinya. Harus setiap kata antar kata itu harus dispasi. Ini tidak ada BPK Gunung Mulianya. Ini di sini. Ini hakikatnya ya, bukan hakikat, hakikat. Ini juga dipisah. Ini. Ini juga. Banyak kali. Jadi habis energi hanya untuk memeriksa-meriksa seperti ini. Ini semua tidak ada dipisah ini. Ini tidak ada dipisah. Ini. Kemudian tidak perlu buat yayasan. Langsung aja ke alam hidup. Ini terjarak ini, didekatkan, melekat ke kalimat itu. Ini semua ini tidak ada jarak. Ini kota Medan. Ini tak usah huruf besar, huruf kecil aja. Di dalam. Ini tidak ada Jawa Timur, ini harus kota. Apa itu Jawa Timur itu kan provinsi, yang di dalam menulis apa itu harus kota. Kota apa di sini? Bisa Surabaya, Malang, Jawa Timur itu banyak. Gandum emas itu di mana? Ini dilihat gandum emas di mana. Nah ini kadang dia gabung, kadang dia terpisah. Ya. Di atas dia terpisah.
Yang ini tidak perlu di bold ini. Tak usah di bold. Ini kenapa begini? Orang TUA. Ini kan orang TUA. Ini. Kan berbeda dengan tidak sama. Harus konsisten. Sejauh mana nah ini di sini tidak nyambung dia. Harus di sini kan agar menambah wawasan atau pengetahuan. Kalau pertanyaan di sini untuk mengetahui sejauh mana remaja memahami. Ini kan nggak nyambung. Kalau di sini untuk mengetahui, memberikan pemahaman kepada remaja bahwa menghormati orang tua ialah perintah Allah supaya remaja memperoleh umur panjang. Ini zaman remaja hukum kelima. Pertanyaan penelitiannya bagaimana pengacara empak menghormati orang tua. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana remaja memahami pengajaran hukum kelima yang diberikan kepada kelas 7. Oke, kita buat lain misalnya. Jadi untuk apa? Agar menambah menambah agar mengetahui sejauh mana remaja memahami pengajaran hukum kelima yang diberikan guru kelas 7. Nah, seperti ini supaya sinkron dia antara tujuan dan manfaat. Ini. Tujuan ini manfaatnya di sini. Tujuan nomor 2, manfaatnya nomor 2. Nah, begitu nanti harus disinkronkan ini. Tujuannya ini dengan manfaatnya. Nah, metodologi penelitian ini kualitatif. Jadi tidak seperti ini, bisa dibuat kalimatnya seperti ini. Nah, kamu buat di sini tidak membutuhkan hipotesa. Tapi nanti di bab 2 kau buat hipotesa. Jadi tidak sinkron. Oke, ini bab 1. Ini yang bisa saya baca cepat dari penyamin ya. Tetapi ini terkadang kalau kita baca ini cepat, ya ini yang dilakukan menghormati ayah dan ibu, PPL dia apa itu DPRD, kemudian setelah itu lompat kamu tiba-tiba masuk ini, tiba-tiba masuk teologi praktis ini tidak nyambung dengan paragraf sebelumnya.
Ini tidak nyambung dengan ini. Apa yang kau sebut di atas ini tidak nyambung dengan apa yang kau sebut di bawah. Nah, di sini bicara pendidikan agama Kristen terhadap diperdede soal hukum kelima, dampaknya anak-anak menjadi egois, kemudian ada berbohong, kemudian ada yang melawan orang tuanya, karena menegur pada waktu malam berkata-kata kasar kepada orang tuanya, dan di sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba teologi adalah ilmu tentang ajaran Allah, merupakan suatu definisi pokok cukup baik untuk teologi, tentang teologi. Gak nyambung. Lalu teologi praktis sebagai mata pelajaran teologis dikatakan baru, namun gagasan bahwa teologi nggak nyambung ini, nggak apa itu apa ini? Apa ini? Nggak nyambung dia dengan apa yang sedang kau tulis. Tak usah masukkan ini. Cabut aja ini. Karena sama sekali tidak nyambung dengan apa yang kau tulis. Nah di sini lagi nanti saya temukan itu. Coba ini. Ini kan kau buat definisi-definisi dari atas. Ini mulai dari atas ya definisi ini semua. Kita mulai latar belakang, pendidikan agama Kristen, begini ada bla bla. Dikalog berasal dari ini, dalam kamus bahasa Inggris istilah orang tua, menghormati sopan, orang tua dan gereja, kemudian sekolah, ini definisi-definisi menurut Abdullah sekolah berasal dari kata, orang tua masih definisi-definisi ini kan remaja dari adolescence, kemudian tiba-tiba di sini jelas, nah, di sini jelas jika pembelajaran dekalog sangat diperlukan untuk dipelajari remaja. Padahal di atas ini kamu tidak pernah membahas soal dekalog ini. Bahwa dekalog itu perlu dipelajari remaja di atas, nggak ada. Tapi tiba-tiba kamu katakan bahwa dekalog itu sangat diperlukan untuk dipelajari remaja agar memahami apa makna dalam isi dekalog, terkhusus hukum dekalog yang kelima. Pembahasan ini tidak kita temukan di atas ini. Karena di atas itu hanyalah definisi-definisi tadi. Belum ada kau bahas dekalog. Baru di sini. Tapi di sini jelas kau bilang. Apa yang jelas? Nggak tahu kita apa yang jelas. Dan lalu ini melompat lagi ke alinea ini yang sama sekali hal yang harus dilakukan dalam menghormati ayah dan ibu hendaklah. Kata hendaklah ini kata khotbah ini. Khotbah. Jadi harus dihindari kata hendaklah. Tadi saya sudah buat catatan saya di yang lama, yang ini ya. Sebentar. Saya sudah buat catatan saya tadi di kata yang ini. Mana tadi? Bukan. Wah, sungguh. Mana dia tadi? Oh ini. Nah, hendaklah. Nah, saya sudah buat catatan tadi di lembar yang lama. Ini. Disebut hindarilah penggunaan kata harus, hendaklah. Ini adalah kata-kata khotbah, bukan kata ilmiah. Gunakanlah kalimat ilmiah. Misalnya, dalam rangka menghormati ayah dan ibu, upaya menghormati dan menghargai adalah sikap yang diperlukan. Menghargai dan menghormati mereka
sebagai harta yang mulia di dunia ini menjadi hal yang penting kita lakukan. Nah, itu kalimat-kalimat di sini. Makanya kalian harus menghindari kata-kata harus, hendaklah, itu kata-kata khotbah. Di sini banyak sekali nanti hendaklah yang kamu tulis. Kita coba lihat nanti kata-kata hendaklah yang kau tulis. Hendaknya remaja. Baru sebaliknya, hendaklah kita. Ini kata-kata khotbah ini. Kalau kalian baca buku-buku renungan memang ya begini, atau buku-buku khotbah itu kalimatnya hendaklah gitu ya. Nah, dihindarilah kata-kata ini karena ini bukan kalimat kalimat ilmiah. Ini kalimat khotbah. Oke, ini bab 1 ya. Sudah saya baca. Langsung aja saya kirim perbaikannya. Nanti habis waktu enggak ingat lagi ngirimnya ini. Bab 1. Satu. Sebentar, saya kirim. Oke. Satu. Oke, udah kirim ya. Sekarang masuk bab 2. Nah, ini bab 2. Ini sudah saya ubah. Bab 2 itu kerangka teoritis. Jadi nanti ini tak usah lagi kerangka teoritis lagi, nggak usah ini. Langsung aja nanti ini 21 pendidikan agama Kristen. Nah, jadi ini kan sudah kemunculkan nanti tadi ini di apa? Di bab 1 ada beberapa yang sudah kau munculkan. Itu jangan diulang lagi di bab 2. Karena itu akan disebut dengan redundant. Redundant itu artinya mengulangi ya. Mengulangi apa yang telah kita sebutkan di belakang, di depannya. Jadi kalimat-kalimat redundant jangan diulang. Kalau sudah disebut di bab 1, maka di bab 2 jangan lagi disebut. Supaya jangan terjadi pengulangan. Ini misalnya tidak ada pengulangan, pengertian agama tidak ada pengulangan, Kristianos. Tapi ini kalau tidak konsisten ya semua BPKGM, ada BPK Gunung Mulia, ini semua spasi-spasi tidak apa. Ini tahun 11.000, ini 1000 tahun 1000. Tahun berapa ini? 11.991. Oh, banyak kali tahunnya. Baru di tengah-tengah. Pokoknya kalimat di menunjuk tempat dipisah.
tujuan pak. Nah, judul buku harus dimiringkan. Ya. Nah, kalau di dalam kalimat tidak perlu huruf besar di sini. Huruf kecil aja tujuan pak. Nah, ini juga. Pakai huruf kecil aja. Hakikat pak. Banyak sekali bahasa-bahasa yang tidak baku cara menulisnya. Mana tadi yang diulang-ulangnya. Ini tadi kan, ini sudah ada ini di bab 1. Ini sudah ada ini. Jadi tak usah diulang lagi. Kalau sudah ada di bab 1, tak usah lagi diulang di bab 2. Kalimat seperti ini tidak usah di bold. Tak usah ditanda petik juga, nggak ada gunanya itu. Pengertian remaja. Ini juga sudah ada di bab 1 ini. Jangan diulang-ulang. Nah, perkembangan ini sebenarnya banyak sekali, tapi tidak tahu apa artinya ini gunanya. Padahal kau bahasamu kan dekalog. Tapi ini semua banyak kali perkembangan, kebutuhan psikologi, sudah tahu aku artinya ini. Lalu hubungan pak ini sudah masuk bab 3 ini. Atau ke bab 4, terserah nanti. Bab 4, hubungan pak. Coba ini bab 4 di sini. Ini juga bab 4. Ini orang tua ya, tidak konsekuen menggunakan orang tua. Ada lagi orang tua pakai garis di sini. Ini sudah banyak, ini harus masuk ke bab 4. Ini, nah ibit, soal ibit, kamu juga tidak tamat soal ibit. Ibit ini dari mana? Ibit itu artinya sama dengan yang di atas. Jadi kalau kau buat di sini ibit, berarti ibit dari Martin Luther. Dia tidak bisa kau buat ibit teologi pak. Tidak bisa. Jadi kalau kamu mengambil teologi pak ini, lihatlah siapa penulis teologi pak. Siapa di sini penulisnya teologi pak? Mana teologi pak di sini? Nah, sebutlah nanti di sini kalau ingin bukunya teologi pak ini, sebut penulisnya ini. Sebutkan penulisnya, siapa penulisnya, baru teologi pak, halaman sekian. Jadi bukan ibit, nama penulisnya di sini. Jadi kau tulislah, misalnya di sini nama penulisnya Jautuk, teologi pak. Baru halaman 118 sampai 119. Jangan buat ibit teologi pak, enggak ada itu ibit teologi pak. Di buku panduan mana pun enggak ada seperti ini. Ya, seperti ini aja. Sebutkan penulisnya. Karena ibit itu langsung dari atasnya. Sama ibidem. Ibidem itu sama dengan yang di atas. Jadi tidak ada ibit teologi pak. Enggak ada itu. Kalau sudah seperti ini bukan dari yang di atasnya, tulis nama penulisnya. Baru judul bukunya, halamannya.
gitu ya. Tapi ini sudah masuk ke bab 4 sebenarnya. Ini kan ibid katekismus, enggak ada ibid katekismus. Jadi ibid katekismus, jadi lihatlah katekismus itu siapa penulisnya? Martin Luther. Tulis saja di sini Martin Luther. Martin Luther katekismus besar 66 gitu. Jadi enggak ada ibid Martin Luther. Ini ibid enggak benar cara menulisnya. Ini juga strategi Pak, ini sudah masuk ke Pak, ke halaman 4. Nanti dipindahkan aja ini ke bab 4 semua. Strategi agama Kristen juga ke bab 4. Nah, kerangka konseptual. Baru habis itu kau buat pengajuan hipotesa. Padahal tadi kau buat di atas di bab 1 kualitatif, tidak perlu pengajuan hipotesa. Tapi ini kau buat hipotesa. Hipotesa itu untuk kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi kalau kau buat hipotesa, berarti kau kuantitatif. Ganti yang di bab 1. Pilihlah nanti salah satu, mana kuantitatif atau kualitatif. Jadi kau bingung, nggak jelas mana yang kau pilih, kualitatif atau kuantitatif. Karena ada hipotesamu di sini. Ini masih pertanyaan, apakah kau menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Ini jelas kualitatif, kuantitatif. Bukan kualitatif ini kuantitatif. Ya, kuantitatif. Bukan kualitatif. Oke, ini bab 2. Ini langsung saya kirim ya. Bab 2. Sekarang kita bab 3. Oke. Nah, bab 3 ini 100% kau ambil dari bukunya Lea sendiri. Aneh ini. Sama semua kalimatnya. Ini semua sama. Hanya kau ganti-ganti apa namanya? Tapi sama ya. Sampelnya, wawancaranya, metodologi, teknik pengumpulan datanya. Ya, nggak boleh gini. Ini nanti apa namanya? Plagiarisme nanti, nggak boleh. Apa ya? Aja kau ganti-ganti kelas 6 ini semuanya kan di sini aja kau ganti-ganti. Ini kelas 7 dan sebagainya. Semua sama wawancaranya, cara menulisnya pun sama. Wah, jadi ini kan hasil wawancara sama. Kalau tidak percaya ya saya buat dulu ini. Nggak tahu apakah kalian sama-sama mengerjakannya pun nggak tahu saya. Tapi ini sama persis, nggak ada bedanya. Sebentar. Oke. Nah, ini ya. Kita tunjukkan dulu. Oh, nggak bisa kelihatan di situ ya. Nggak bisa kelihatan di zoom-nya ya.
yang sama itu. Tapi sama sekali dengan punya Lea. Ini punya Lea ya, ini punya Lea. Ini metodologi berasal dari kata kodos, meta kodos, ini ya. Lokasi penelitian. Ini tadi yang saya coba ganti, lalu itu ada juga di sini. Mana tadi punya ya, polisi. Satu. Ini kan metodos, kodos, lokasi penelitian, insani ini sama. Makanya saya coba pas sama semua. Ini sebelah timur, sebelah sana ini sama. Nah, jadi ini harus kau ganti Olivia, nggak boleh walaupun sama kalian penelitiannya, ya kalimatnya bedakanlah. Apa caranya, bentuknya. Nanti kamu atau Lea nanti yang disebut plagiarisme ya. Antara kalian dua nanti kena. Jadi nggak bisa maju nanti. Sayang, kasihan kalian dua nanti kena sama kalian kena diskualifikasi ya. Jadi dia dirubah-rubah kalimatnya. Kalaupun itu orangnya, ya gimana caranya supaya jangan sama. Kalau sama, ya jelas nanti kalian kena. Nggak ada yang tertolong nanti kalian dua. Satu tidak ada yang berhasil, ya dua-dua pun gagal. Itu dalam penulisan karya ilmiah nggak bisa seperti itu. Ya itu diperhatikan. Kalian berdua lah yang berembuk. Bagaimana caranya supaya berbeda. Kalau hanya menggantikan SMP kelas 2 dengan SMP kelas 3 sama aja itu. Karena nggak bisa. Penelitian kalian sama. Masa wawancaranya sama, tanggal 24 November, tanggal ini pukul sekian. Ya, kalaupun kalian sama wawancaranya, tapi nggak boleh begini. Ya nggak boleh gitu lah. Salah sama sekali gitu. Ya nggak boleh ya. Jadi ini diganti lah ini, diganti. Karena ini tidak memenuhi persyaratan nantinya. Ya, gimana caranya ya kalianlah orang rembuk. Jadi masa kalimatnya persis kan? Jadi ada yang bisa membedakan. Oke, ya kalian berdua lah yang nanti rembuk di situ. Dan saya masuk ke bab 4 karena kalau bab 3 ini saya kirim ulang aja dan nggak apa-apa lah. Karena ini sama dengan punya si Lea. Bab 4. Nah, bab 4 ini refleksi teologis untuk ini ini bukan tadi si Lea ini. Bukan ini. Olivia. Bab 4. Oke, ini. Olivia. Analisa data, pembuktian hipotesa, dan refleksi teologis. Nah, di sini dia, kalau dia kualitatif, tidak ada pembuktian.
pembuktian pembuktian hipotesa, kalau kualitatif tidak ada ini. Karena dia tidak pakai hipotesa. Ya hanya disadasa data dan refleksi teologis atau relevansi. Di sini sebenarnya relevansi, tidak refleksi teologis. Di sini dia menjadi dan relevansinya bagi siswa kelas 7 SMP TD Pardede. Ini sebenarnya. Tapi ini pun saya lihat hampir sama dengan apa punya si Lea ya. Ya, cuma pertanyaan yang berbeda-beda ini. Dan hasilnya memang ya beda lah ya, beda. Oke lah, saya anggap oke lah ini karena pertanyaannya beda-beda. Dan nanti di sini setelah pembuktian hipotesamu, kalau masih kau pakai pembuktian hipotesa, memang karena sudah pakai angket kau buat di bab 4, ya harus kau pilih memang kuantitatif, kau kuantitatif, tidak bisa lagi kualitatif. Jadi bab 1 ini harus kau ganti, bukan lagi kualitatif. Ini memang sudah murni kamu kuantitatif. Jadi sehingga judulmu pun di bab 4 ini biarkan aja pembuktian hipotesa, karena memang kamu pakai kuantitatif. Jadi bab 1 nanti gantilah kamu memilih metodologi kuantitatif, bukan kualitatif. Karena apa? Karena kau sebar angket. Ini angketnya, hasilnya sudah ada ini di bab 4 ini. Jadi memang kau kuantitatif, bukan kualitatif. Sehingga kau membuktikan hasilnya pada bab 4 ini. Nah, setelah kau buktikan, baru masukkanlah tadi yang dari bab 2 ke sini. Yang saya katakan tadi bab 2. Baru setelah itu barulah ini relevansi dekalog hukum kelima bagi bukan remaja bagi tadi saya pikir remaja. Bagi siswa kelas 7 SMP TD Pardede. Nah ini relevansi. Buatlah relevansinya bagaimana dekalog itu relevansinya bagi siswa SMP kelas 4, kelas 7 itu. Itulah untuk bab 4. Nanti perbaiki. Nah, saya kirimkan bab 4. Bab 4. Nah, kalau bab 5 seperti saya sampaikan tadi kepada Lea, ikutilah itu. Karena ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Lea ini. Kesimpulan teoritis, kesimpulan praktis, dan sebagainya, ya diganti. Ya, kesimpulan itu harus menjawab pertanyaan penelitian, jawaban singkat. Nah, baru daftar pustaka nanti belakangan. Kalaupun sudah kamu buat ini, nanti kita akan periksa daftar pustaka hari Minggu. Demikian ya, kalau ini tidak akan saya kembalikan karena sama, tidak ada saya coret-coret di sini karena ya sama seperti Cilia tadi, tidak saya coret-coret lagi. Kau sudah paham bahwa kesimpulan itu bukanlah summary, bukan ringkasan, tapi dia adalah kesimpulan akademis menjawab pertanyaan penelitian secara singkat. Kalau secara panjang, jawaban pertanyaan penelitian yang di bab 1 itu, rumusan masalah itu secara panjang dijawab di bab 3 dan bab 4. Bab 4. Tapi kalau bab 3 sudah menjadi metodologi, berarti di bab 4. Dan jawaban singkatnya di bab kesimpulan. Jadi bagaimana dekalog hukum kelima itu bagi siswa kelas 7 SMP TD Pardede? Nah, buatlah kesimpulannya secara akademis.
Nah, apakah peran dekaloh hukum kelima itu mampu menghentikan atau menyadarkan para siswa kelas 7 untuk menghormati orang tua atau tidak? Kalau ampuh memang hukum kelima itu untuk menghentikan karakter siswa yang melawan orang tua, yang tidak sopan kepada orang tua, di kelas 7 itu ya diceritakan kesimpulannya secara akademis. Nah, demikian ya, Olivia. Ada pertanyaan? Silakan. Iya Pak, untuk bab 3 tadi kan Bapak bilang tadi karena kami satu kami kemarin itu wawancara Pak, makanya agak memang mirip kayak gitu Pak. Nanti saya ubah aja nanti kalimat-kalimat yang sebagian Pak. Terima kasih atas masukannya Pak. Oke, baiklah. Oke, malam ini sepertinya dulu. Kalau untuk Ricky Yakob nanti kita akan berbicara secara berdua lah ya. Saya akan hubungi nanti karena kita fokus dulu untuk mereka bertiga ini untuk selesai tanggal 8. Nanti untuk Ricky kita akan bincang pada pertemuan berikutnya. Kita berdua aja nanti via virtual Zoom. Oke Ricky ya. Siap Pak. Oke, saya pikir demikian saja untuk bimbingan untuk malam ini. Silakan mengerjakan untuk Ayu, silakan kerjakan bab 4-mu dan bab 5. Untuk Lea dan Mika, silakan perbaiki apa yang saya sampaikan tadi. Dan kita bertemu hari Minggu malam, Minggu malam. Ya, Minggu malam. Berarti ada 2 hari lagi kalian kerja. Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk Ricky juga minggu ini ikut hadir Zoom juga, Pak. Dengar-dengar aja, ikut aja. Ikut aja supaya kau ada punya modal nanti untuk mengerjakan yang lain. Oke, siap Pak, siap Pak. Oke. Ada lagi dari Ayu tadi? Saya Pak, Lea Pak. Ya, silakan Lea. Saya mau bertanya yang mengenai bab 3 tadi Pak, yang saya sama dengan saudari Olivia Pak. Ya. Waktu penelitian kan Pak, kami melakukan wawancara kayak gitu kan Pak. Ya. Mulai dari lokasi penelitian sampai dengan jumlah anak didik kayak gitu Pak. Waktu saya melakukan wawancara kayak gitu kan Pak. Ke operator sekolah, waktu saya bertanya, kakak itu bilang, saya tidak bisa deh untuk mengasihkan data ataupun profil sekolah, itu memang harus langsung ke kepala sekolahnya kayak gitu. Makanya kenapa wawancara saya dengan Olivia sama, karena saya sama Olivia sama-sama mewawancarai kepala sekolah Pak, dan untuk yang lokasi dan juga profil sekolah, visi misi itu kan memang sama sama semua apanya Pak, isinya kayak gitu Pak. Jadi bagaimana untuk mengubahnya kayak gitu Pak? Ya kalian buat bahasa kalian sendiri. Kan visi profil sekolah itu kan sudah ada dari buku kalian baca ya, atau dari brosurnya ya. Tapi kalian buat bahasa kalian sendiri, jangan sama. Kan bisa menjelaskan profil sekolah dengan bahasa yang berbeda. Tapi jangan kalimatnya sama. Ini kan semua sama kalian buat. Itu nanti kena kalian similarity atau plagiarism. Tidak lolos kalian nanti. Jadi 100% nanti kalian similarity kan tidak lolos, sayang. 2 kali kerja kalian nanti pada waktu dicek secara Turnitin skripsi kalian ini. Kalian 2 sama-sama tidak bisa lolos. Itu yang saya maksud. Jadi kalian bahasakan sendiri aja kalimat-kalimatnya. Kan bisa dibahasakan dengan berbeda. Jangan sama. Kalau misalnya wawancara, kan berbeda kalimat kalimat wawancara kalian dengan pertanyaan kalian dengan orang yang sama. Beda kan? Pertanyaannya kan beda pertanyaannya. Beda pertanyaan Olivia, beda pertanyaan Lea. Walaupun kepada orang yang sama. Ini kan kalian buat kan sama. Seolah-olah sama semua jawaban guru itu yang diwawancara itu kepada kalian. Enggak bisa. Gitu. Jadi kalian buatlah bahasa yang berbeda.
Karena fokus penelitian kalian berbeda. Satu dengan hukum dekaloh, satu dengan apa namanya tadi? Kalau Lea dengan apa tuh? Pendekatan apa tadi? Kemandirian belajar. Ya kemandirian. Kemandirian. Ya kan beda itu. Nah, jadi jangan wawancaranya sama. Kalimatnya kan beda. Misalnya menurut Lumba Turuan bahwa kemandirian belajar begini bla bla bla. Nah, Olivia mengatakan dalam pandangan Lumba Turuan tentang dekaloh bahwa hubungan dekaloh dengan apa namanya penghormatan orang tua dari anak kelas 7 begini bla 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 kan beda kalimatnya. Karena tidak sama fokus penelitian kalian. Nah, itu semua sama loh. Apa bedanya? Gitu. Jadi ya pasti beda. Baik wawancara kalian, baik hasil apa namanya. Kalaupun kalian menemukan buku tentang sejarah TDPRD itu sama, ya kalian bahasakanlah, jangan sama. Karena kalian itulah risikonya kalau penelitiannya sama di satu tempat. Risiko sama itu tinggi. Nah, bagaimana kalian supaya jangan sama? Kalau sama nanti ya dua-dua korban. Itu. Jadi kalian dua korban ya tidak bisa melanjutkan ujian skripsi nanti. Nah gitu. Jadi ya kalian gantilah kalimat-kalimatnya. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu malam ini kita akhiri sampai di sini. Selamat berjuang supaya segera selesai. Tuhan memberkati kalian ya. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena malam ini kami boleh menyelesaikan bimbingan skripsi ini. Berkatilah mereka, Olivia, Lea, Ayu, dan Ricky, untuk bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke ya, selamat malam ya. Ya Pak, malam Pak. Malam, Pak. Malam.